Sebetulnya tuh bimbel tuh semuanya sama aja. Jadi untuk memfasilitasi kalian, mau bimbel terkenal, nggak terkenal, mahal atau murah, itu fungsinya sama untuk memfasilitasi kalian belajar. Kalau misalnya diri kalian sendiri itu nggak ada kemauan untuk belajar, misal ada fasilitasnya tapi kalian nggak pakai, ataupun kalian nggak niat, ya sama aja, nggak guna. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nama saya Yohanes Bimantara, lulusan SMAS Harapan Bangsa tahun 2019. Sekarang sedang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saya diterima di UGM lewat jalur utul tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan cerita sedikit mengenai pengalaman saya dapat diterima di UGM lewat jalur utul dan selama berkuliah di UGM, khususnya Fakultas Hukum. Mengenai info masuk UGM itu sendiri, jadi saya dapat info masuk tuh dari orang tua saya yang kurang lebih infonya dari internet. Nah, pada dasarnya tuh UGM, lingkup universitasnya, punya web yang bagi saya cukup informatif. Jadi di web tersebut tuh ada info-info mengenai jalur-jalur masuk UGM, lalu penanggalan-penanggalan UGM, dalam artian event-event UGM, kapan jalur-jalur masuk UGM itu dibuka, awal ajaran barunya mulai kapan, dan sebagainya. Ada juga info mengenai jurusan-jurusan di UGM, program-program yang disediakan UGM, S1, S2, S3, vokasi. Habis itu juga ada beasiswa-beasiswa yang ada di UGM, dan berbagai informasi-informasi lainnya yang bagi saya cukup menarik dan informatif. Pun misal kalian mau cerita lebih lanjut mengenai jurusan-jurusan di UGM, kalian bisa coba cari di web fakultas yang membawahi jurusan-jurusan tersebut. Misal, kalian mau tahu mengenai jurusan-jurusan teknik UGM, teknik sipil, teknik mesin, teknik arsitektur, teknik nuklir, teknik informatika, dan teknik-teknik lainnya, kalian bisa coba cari di web Fakultas Teknik UGM. Atau misal jurusan biologi, matematika, kimia, fisika, kalian bisa coba cari di web Fakultas MIPA UGM. Pun berlaku ke berbagai jurusan-jurusan di UGM lainnya juga. Mengenai tahapan masuk UGM, menurut saya secara simpel dan umum itu ada 3 tahap. Jadi pertama itu lewat jalur-jalur masuk UGM, baik undangan, ujian atau segala macam. Setelah kalian keterima, kalian akan daftar ulang. Habis daftar ulang, kalian tinggal ospek atau PPSMB. Nah, setelah ospek kalian bisa berdinamika di UGM. Perihal jalur-jalur masuk UGM itu sendiri, sepertinya ada banyak, cuman yang saya ketahui itu ada 5. Jadi pertama itu lewat SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau jalur undangan ya. Terus SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Lalu UTUL atau Ujian Tulis, IUP International Undergraduate Program, dan terakhir PBU atau Penelusuran Bibit Unggul. Nah, untuk PPSMB atau ospek di UGM itu kurang lebih ada 3. PPSMB Universitas, PPSMB Fakultas, dan ospek jurusan. 2 PPSMB ini sifatnya wajib, di mana surat kelulusan dari PPSMB itu menjadi salah satu syarat lulus dari UGM. Kalau misalnya kalian nggak lulus PPSMB, ada sebutannya kalian wajib DBK atau Dharma Bakti Kampus. Perlu diingat bahwa DBK ini tidak menggantikan PPSMB. Jadi salah satu syarat lulus dari UGM itu surat kelulusan PPSMB, bukan surat kelulusan DBK. Jadi solusinya, ya udah kalian ikut PPSMB yang kalian gagal itu sampai kalian lulus gitu. Balik lagi mengenai PPSMB. Jadi PPSMB baik fakultas universitas itu dilakuin bersama-sama ya secara 6 hari atau 7 hari. Di mana hari pertama sampai hari ketiga dan hari terakhir itu PPSMB universitas, dan hari ketiga 4, 5 kalau nggak salah itu fakultas. Bedanya apa? Di PPSMB universitas kalian akan digabungin sama mahasiswa-mahasiswa baru dari berbagai jurusan, fakultas juga di UGM hampir semuanya dicampur lebur. Terus kalian akan dibuat gugus ataupun kelompok secara random, dan di situ akan dikasih materi-materi ke-UGM-an secara umum, misal kayak perkuliahan di UGM itu gimana, habis itu safety regulation di UGM, nilai-nilai ke-UGM-an dan sebagainya. Habis itu kalau di PPSMB fakultas, kalian akan lebih dispesifikasiin di fakultas kalian. Jadi nanti kalian akan ya di PPSMB itu nanti isinya mahasiswa-mahasiswa baru di fakultas kalian, terus panitia juga di panitia PPSMB fakultas gitu. Terus nanti dikasih materi mengenai nilai-nilai ke fakultas kalian, terus kehidupan di fakultas kalian tuh kayak gimana.
materi-materi gitu segala macem lah. Lebih spesifikasi ke fakultas kalian. Lanjut ke ospek jurusan. Nah, ospek jurusan tadi ini nih lebih sifatnya kebiasaan atau kultural masing-masing jurusan. Jadi nggak semua di UGM, semua jurusan di UGM itu punya ospek jurusan. Jadi baik pelaksanaan, waktu dan segala macam itu berbeda-beda tiap jurusan. Biasanya yang paling kental ospek jurusannya itu jurusan-jurusan teknik di UGM. Di situ intinya tuh ospek jurusan tuh kayak intinya lebih mengenalkan antar angkatan di jurusan tersebut gitu. Mengenai tes yang diujikan untuk masuk UGM, jadi baik UTUL, SBMPTN sama IUP kan ada tesnya, dimana IUP ini agak berbeda, cuman untuk UTUL sama SBMPTN ini kurang lebih sama. Pertama-tama kita harus mengetahui bahwa ada 2 kelompok ujian, jadi kelompok sosiomaniora, dan kelompok saintek, sains dan teknologi. Nah, yang membedakan, jadi nilai-nilai sosum itu dibutuhkan untuk meng-apply ke jurusan-jurusan sosum juga di UGM. Dalam artian misal hukum, terus ekonomi, bisnis, manajemen, akuntansi, sosiologi, sejarah, ilmu budaya dalam artian bahasa, sastra dan sebagainya. Terus kalau misalnya saintek dibutuhin ya untuk jurusan-jurusan saintek kayak biologi, matematika, fisika, terus teknik, kedokteran, farmasi dan sebagainya. Nah, dari 2 kelompok itu adalah bentuk ujian, bentuk tes di mana nanti kan menjadi 2, TPS dan TPA. TPS, tes potensi skolastik, itu isinya kurang lebih bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib, terus soal-soal kayak IQ test, terus habis itu juga bacaan-bacaan, di mana nanti kelompok sosum sama kelompok saintek itu kurang lebih sama, bahkan bisa sama persis materinya. Abis itu yang bawah TPA, tes potensi akademik, inilah yang membedakan antara sosum sama saintek nanti. Jadi untuk sosum di TPA itu akan isinya materi-materi sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Nah, kalau di kelompok saintek, soal-soalnya akan biologi, fisika, kimia, dan matematika minat. Tuh, perihal soalnya itu susah atau gampang, baik UTUL sama SBMPTN, soalnya itu tidak mudah. Itu. Jadi caranya gimana? Kalau misalnya kalian belajarnya benar, terus menikmati untuk belajar, kalian akan ya bisa menjawabnya. Tapi kalau misalnya kalian malas-malesan ataupun intinya malas-malesan, itu kalian mungkin agak sulit untuk menjawab soal-soal baik SBMPTN ataupun UTUL. Mengenai bimbel, jadi pas persiapan masuk PTN sih sebetulnya itu saya bimbel di GO atau Ganesha Operation. Alasan saya tuh simple karena deket sekolah di Tang City. Sebetulnya tuh bimbel tuh semuanya sama aja. Jadi untuk memfasilitasi kalian mau bimbel terkenal, nggak terkenal, mahal atau murah, itu fungsinya sama untuk memfasilitasi kalian belajar. Kalau misalnya diri kalian sendiri itu nggak ada kemauan untuk belajar, misal ada fasilitasnya tapi kalian nggak pakai ataupun kalian nggak niat, ya sama aja, nggak guna. Jadi ya jangan jadi patokan itu bimbel A itu bagus, oh bimbel B itu jelek. Sebenarnya semua bimbel tuh sama. Mengenai pengalaman berkuliah di UGM, khususnya Fakultas Hukum, mendengar kata hukum, pada umumnya yang terbesit di pikiran orang-orang tuh ngapalin pasal-pasal yang banyak. UUD 45, persidangan, Hotman Paris, jaksa, hakim, tersangka, terdakwa, penjara berapa lama gitu. Memang itu semua ada kaitannya dengan hukum. Nah, selama saya berkuliah di UGM, FAUGM, saya baru semester 2, saya mendapati bahwa ternyata banyak aspek yang diatur dan dapat diatur oleh hukum itu sendiri. Baik misalnya pidana, perdata, terus adat, lingkungan, internasional, teknologi, atau bahkan kesehatan pun diatur dan dapat diatur oleh hukum. Abis itu tadi mengenai yang terkenal tuh ngapalin banyak pasal-pasal. Nah, dosen saya sendiri pun bilang, untuk pasal-pasal tersebut kalian nggak perlu apalin. Dalam artian, kalian bisa ditanya pasal ini bunyinya apa, kalian bisa download aplikasi, kalian buka gitu.
Yang perlu diperhatikan adalah bagi orang-orang yang mempelajari hukum, kalian harus mengerti pasal tersebut tuh menjelaskan tentang apa sih. Kalian bisa menafsirkan pasal-pasal tersebut sesuai apa yang ditujukan oleh pasal tersebut. Dalam artian, terkadang pasal tersebut kurang jelas untuk ditafsirkan. Terus kita lihat penjelasannya pun malah bacanya bilang jelas. Nah, sebagai orang yang mempelajari hukum, harusnya bisa menafsirkan pasal tersebut gitu. Terus secara umum, mahasiswa-mahasiswa di FH UGM, saya kurang tahu ya untuk UGM sendiri. Cuman kalau kayaknya sih kalau secara umum tuh mahasiswa-mahasiswa UGM tuh ramah-ramah. Terus kalau untuk di FH UGM sendiri, orang-orangnya itu mau belajar. Jadi dalam artian misal 1-2 kesempatan dia tidak apik atau kurang ahli dalam melakukan sesuatu, dia akan mencoba, dia akan mendaftar ataupun pokoknya mencoba-coba lagi sampai akhirnya dia bisa melakukan lebih maksimal dibanding sebelumnya gitu. Habis itu mengenai kuliah di Jogja. Nah, kuliah di Jogja itu saya kan perantau. Saya ngekos di Jogja dan biaya hidup di Jogja itu bagi saya relatif murah. Dimana saya bisa makan kenyang, bahkan 5.000 pun bisa makan kenyang. Yang bagi saya 5.000 itu cukup murah, relatif murah. Mengenai suasana belajar di Jogja itu sendiri, menurut saya nyaman dan enak untuk belajar. Ya mungkin Jabodetabek di Tangerang tempat saya itu mungkin bisa nyaman juga, cuman saya belum menemukan itu kunci untuk memberi saya kenyamanan untuk belajar di Tangerang ketimbang di Yogyakarta gitu. Teruntuk kalian yang pengen masuk UGM, menurut saya kuncinya ada 2, yakni disiplin dan mindset. Misal SNMPTN itu kan tolak ukurnya prestasi-prestasi kalian, terus pengalaman organisasi, terus nilai rapor kalian dari semester 1 sampai semester 5, atau semester 1 kelas 10 sampai semester 1 kelas 12. Nah, di nilai rapor kalian tuh nilainya harus naik, nggak boleh turun. Disiplin di sini bentuknya ketika kalian disiplin dalam belajar, efektif dalam belajar, memiliki kemungkinan lebih besar untuk memiliki nilai yang menanjak tanpa ada yang turun. Nah, habis itu mindset di sini berbentuk UGM itu memiliki stigma di mana sulit untuk masuk UGM. Nah, ketika kalian punya mindset pengen masuk UGM yang stigmanya tuh sulit untuk dimasukin atau berkuliah di UGM, kalian akan dimotivasi dari mindset tersebut untuk belajar lebih maksimal agar menghasilkan yang lebih baik atau agar ya masuk UGM gitu. Habis itu juga untuk tadi SNMPTN ada tips lagi di mana kalian banyak-banyakin ikut organisasi, terus juga lomba-lomba. Misal kalian diajak, meskipun misal kalian kurang ataupun nggak tahu apa-apa, kalian ikut-ikut aja, karena itu hitungannya nambah-nambah pengalaman CV kalian. Misal ikut organisasi banyak, terus lombanya juga banyak, CV kalian nanti kan berisi. CV kalian selain dari jalur SNM atau PBU itu kepake, itu juga nanti pas berkuliah, misal pengen daftar organisasi, itu juga kepake di mana misal kalian memiliki CV berisi ketimbang orang yang CV-nya masih kosong, itu akan lebih dipilih kalian karena kalian CV kalian itu lebih berisi ketimbang orang yang tidak berisi CV-nya gitu. Habis itu untuk SBMPTN atau UTBK dan UTUL itu kan sama-sama ujian ya. Di sini disiplin berbentuk ketika kalian tadi belajar secara efektif, belajar secara disiplin, diharapkan ketika hari H kalian bisa menjawab soal-soal tersebut itu lebih baik ataupun lebih maksimal. Habis itu di sini mindsetnya sama, mindset berbentuk sama, yakni sebagai motivator ketika kalian memiliki mindset pengen masuk UGM, itu ya kalian akan termotivasi karena tadi stigma UGM yang sulit untuk berkuliah di UGM. Kalian akan termotivasi untuk belajar lebih maksimal, belajar lebih disiplin, belajar lebih efektif. Tadi lanjut supaya kalian disiplin nanti bisa masuk UGM. Untuk UTUL itu kan ini ada tips di mana penilaian UTUL tuh pas zaman saya
Kalau benar itu plus 4, salah min 1, nggak diisi 0. Isi semua. Dimana kalau kalian nggak bisa, emang nggak bisa kan 0. Kalau salah min 1, tapi mau bisa nggak bisa kalian isi-isi aja, karena secara matematis itu ketika kalian sebenarnya ada kemungkinan besar tuh ketika kalian isi semua, meskipun misal ada 10 soal, 5 ini kalian nggak tahu kalian isi semua, misal 5-nya itu salah, beda-beda soal, 5 salah, itu poinnya lebih besar ketimbang misalnya 10 soal 5 kalian nggak tahu, 5-nya dikosongin gitu. Intinya isi-isi aja kuliah betul. Kalau SBMPTN saya kurang tahu penilaiannya gimana. Sekian itu aja sih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Wassalamualaikum, shalom, om santi santi om, namo buddhaya.